konteksnya ini bukan konteks untuk menonjolkan kesukuan yang diterjemahkan sebagai upaya-upaya untuk disintegrasi dan sebagainya, tidak. Justru ini sebagai upaya ikhtiar bagaimana setiap kelompok yang ada di Indonesia itu memperkuat identitas jati dirinya gitu. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita akan melaporkan dan sekaligus mereview pertemuan para Inohong Sunda di Museum Bahari di Batu Jajar kemarin. Hadir sekitar 300 tokoh Sunda, tokoh komunitas Sunda, para mantan pejabat asal Sunda, kemudian juga dari kelompok-kelompok nonoman pemuda di museum milik mantan Kasal Kang Dede Sopandi. Hadir juga mantan Kasad Pak Budiman, juga hadir Kang Nanan Soekarna, mantan wakil Kapolri, juga beberapa tokoh dari organisasi kemasyarakatan, dari Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi Kang Nuri Ispanji Firman, kemudian ada Kasepuhan Sunda Kang Cece dan Cepopong, Kang Uu Rukmana, Kang Mehmet Hamdan, Kang Acil, kemudian juga Kang Iwan Bule, kalangan seniman, penggiat-penggiat kesundaan pokoknya lah. Nah, di pertemuan itu ini merupakan lanjutan dari proses menjelang Kongres Sunda yang akan digelar nanti pertengahan Oktober 2022 di Gedung Merdeka. Yang menarik, selain isu-isu kesundaan, ada beberapa fokus yang disampaikan oleh beberapa peserta yang hadir. Pertemuan itu dikemas dalam bentuk silaturahmi warga Sunda dengan tagline Sunda Ngahiji. Ini menarik karena idiom Sunda Ngahiji ini udah berkali-kali muncul, tapi yang agak lumayan besar sih yang kemarin itu yang di Batu Jajar. Pembicara-pembicara mulai dari akademisi, kemudian dari tokoh formal yang hadir, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, kemudian juga kelompok-kelompok wanita, macam-macam lah, seniman dan sebagainya. Nah, yang menarik itu ada statement dari pakar hukum tata negara Kang Indra Perwira dari Universitas Padjadjaran. Seperti yang Kang Indra sampaikan di podcast Apa Kabar sebelumnya, bahwa momentum pertemuan di Batu Jajar itu harus menjadi penguat lah ya dari aspirasi-aspirasi yang selama ini muncul, termasuk aspirasi yang cukup menarik, yaitu adanya keinginan beberapa elemen kesundaan yang berkeinginan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, menjadi Provinsi Sunda atau apapun namanya. Momentumnya ini sebenarnya ada, yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 50 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat itu kan sudah kadaluarsa, umurnya sudah 72 tahun. Nah, sampai sekarang tahapannya sudah sejauh mana, ini informasi dari Kang Indra waktu itu, bahwa draft RUU mengenai pembentukan Provinsi Jawa Barat ini sudah ada nih di DPR. Nah, artinya ini peluang bagi komponen kesundaan yang mengusung aspirasi perubahan nama itu untuk menyampaikan katakanlah kajian-kajian ilmiah atau dorongan-dorongan sosial, dorongan-dorongan politik ke DPR, sehingga keinginan itu bisa terakomodasi lah. Dan di pertemuan itu juga hadir anggota Komisi 2 DPR RI yang memang membidangi masalah ini, Kang Sodik Mujahid, memberikan gambaran
strategi politik lah yang harus dilakukan oleh elemen-elemen Kasundaan agar aspirasinya atau keinginannya bisa diakomodir oleh teman-teman wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat. Muncul juga pemikiran-pemikiran selain momentum bahwa perubahan nama Jawa Barat ini ada saatnya nih sekarang, juga peserta silaturahmi lain juga mengemukakan bagaimana Ki Sunda atau Sunda yang selama ini merasa diri tidak diberi peran atau tidak berperan secara signifikan di pemerintahan atau di kenegaraan ini mengambil momentumnya lah menjelang 2024 nanti. Seperti dikatakan oleh Kang Nanan Soekarno bahwa Sunda selama ini diakui oleh daerah lain, provinsi lain memiliki potensi sangat luar biasa. Selain letak geografisnya memang berdekatan dengan ibu kota negara Jakarta, tapi secara sumber daya manusianya juga sebenarnya luar biasa gitu kan. Kang Nanan mengingatkan bahwa Sunda memang waktu kudu ngahiji gitu, tapi tidak cukup ngahiji. Sunda itu ya harus memikirkan beberapa persoalan yang mungkin selama ini oleh orang Sunda juga sedikit dilupakan, yaitu bagaimana kita lebih mengkonsolidasikan diri. Orang Sunda itu kudu solid, berdiskusi, membuka dialog, berinteraksi juga dengan komponen-komponen kebangsaan lain, juga harus menunjukkan kualitas dan integritas dirinya. Nah, jika tiga hal itu diperkuat, itu Kang Nanan berkeyakinan keinginan masyarakat Sunda itu pasti mendapat dukungan juga dari komponen bangsa yang lainnya gitu. Karena persoalan-persoalan yang mengemuka di forum silaturahmi Sunda Ngahiji kemarin itu tidak hanya keinginan mengganti nama, terus keinginan atau saling curhat mengenai Kasundaan, tidak seperti itu saja. Beberapa komponen pemuda itu bahkan dari MS menyampaikan beberapa butir pernyataan sikap bahkan, dan itu menarik sekali. Jadi tidak hanya masalah politik tapi juga masalah lingkungan, masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemudian juga masalah kamu mulai budaya Sunda gitu kan. Nah, artinya ada kesadaran dari kalangan muda Sunda sendiri untuk mengangkat persoalan-persoalan yang ada di sekelilingnya itu. Nah, kemudian Kang UU juga menarik nih, Kang UU Ruzanul Ulum sebagai perwakilan dari pemerintah. Dia menyampaikan 3 persoalan yang menjadi modal agar keinginan atau aspirasi orang Sunda ini bisa, katakanlah bisa lebih kuat, yaitu satu, bagaimana para cendekiawan, ilmuwan, kemudian juga kelompok siasah atau politisi dan kelompok muamalah atau pengusaha ini bisa bersinergi. Nah, ketika 3 kelompok atau komponen itu bisa bersinergi, Wagub menyatakan persoalan-persoalan atau masalah-masalah atau keinginan-keinginan yang selama ini menjadi agenda bersama komponen Kasundaan itu bisa mendapat dorongan yang cukup signifikan. Wah, sudah saatnya Sunda Nanjer. Itu bukan statement yang baru sekarang muncul. Ini statement ini selalu muncul setiap kali menjelang kontestasi kepemimpinan nasional. Artinya orang Sunda berkeinginan ada figur-figur Sunda, ada figur Ki Sunda yang bisa berkontestasi dan syukur-syukur bisa memenangkan kontestasi di kepemimpinan nasional. Kontestasi 2024 nanti ini kebetulan ada nama Sunda ya yang masuk di berbagai survei, terus posisinya juga bagus, ada kadang-kadang di 3 besar, di 5 besar, yaitu Ridwan Kamil. Nah, para peserta silaturahmi juga kemarin memperkuat hal itu. Artinya geus waktuna urang Sunda Nanjer. Nah, artinya seperti disampaikan oleh
Kang Ade Sopandi bahwa terus terang biasakeun deui orang Sunda ngomong mangga ti payun gitu. Justru sekarang punten abdi ti payun. Artinya ya orang Sunda kudu wani tampil lah gitu, entong mangga ti payun urang nyempod gitu. Tapi ketika urang teu kah payun kakarek urang ngararomong seperti itu. Iwan Bule pada saat memberikan sambutan dia menarik nih ketika isu penggantian nama Jawa Barat. Kang Iwan Bule mengingatkan forum bahwa kita harus juga membuka dialog gitu, kita harus juga berkomunikasi dengan teman-teman atau kelompok-kelompok dari subkultur lain yang ada di Jawa Barat, karena Jawa Barat ini memang wilayah yang dihuni oleh multicultural ya. Ada subkultur Jawa di Cirebon, Indramayu dan sekitarnya, juga ada subkultur Betawi di Bekasi, di Depok dan di daerah-daerah perbatasan dengan DKI Jakarta. Nah, artinya apa? Ini perlu dibangun komunikasi supaya ada kesepemahaman bersama bahwa apa yang diinginkan itu tidak kemudian menafikan keberadaan subkultur itu gitu, karena yang menjadi concern adalah bukan wilayah Sunda tapi wilayah Tatar Sunda gitu atau Pasundaan. Nah, sehingga kalau misalnya ini tidak dikomunikasikan, mungkin Kang Iwan Bule punya kekhawatiran ntar Cirebon juga bikin provinsi Cirebon, ntar daerah lain juga membuat provinsi apapun lah itu. Artinya ini satu pandangan yang positif gitu, bahwa komunikasi dengan elemen-elemen lain yang ada di Jawa Barat, terutama dari subkultur-subkultur lain di luar subkultur Sunda ini memang harus dijalin. Ketua Pelaksana Kongres Sunda 2022 Kang Afi Taufik Hidayat menekankan bahwa semangat Sunda Ngahiji ini menjadi landasan lahnya bagi semua komponen Kasundaan gitu, untuk sama-sama bergerak, sama-sama berikhtiar dan sama-sama nanti merumuskan berbagai agenda persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jawa Barat. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan ngaronjatkeun lah harkat Kasundaan. Pertemuan kemarin cukup menarik karena muncul berbagai kesepakatan atau kesamaan-kesamaan pandang dan semangat bersama untuk lebih merekatkan hubungan, karena ini menariknya mulai dari golongan sesepuh gitu kan, terus golongan menengah dan kelompok-kelompok muda hadir bersama gitu, sama-sama menyampaikan gagasan-gagasannya untuk Sunda ke depan seperti apa. Nah, terkait penggantian nama Provinsi Jawa Barat ini memang mendapatkan perhatian yang cukup lumayan besar ya dari para peserta silaturahmi itu. Dan seperti juga dikatakan oleh Kang Indra sebelumnya, bahwa konteksnya ini bukan konteks untuk menonjolkan kesukuan, dan juga bukan dalam konteks atau tidak perlu diterjemahkan atau jangan diterjemahkan sebagai upaya-upaya untuk disintegrasi dan sebagainya. Tidak, justru ini sebagai upaya ikhtiar bagaimana setiap kelompok-kelompok yang ada di Indonesia itu memperkuat identitas jati dirinya gitu. Jadi itu yang mengemuka kemarin di pertemuan yang dihadiri oleh berbagai golongan itu, dan pertemuan di Batu Jajar yang diinisiasi atau seksi riweuhnya oleh Profesor Kerry dan Ibu Nina serta didukung oleh gerakan pilihan Sunda ini
akan berlanjut di pertemuan sejenis gitu dengan pembahasan yang lebih fokus, yang lebih intens itu di Jakarta menjelang nanti pelaksanaan Kongres Sunda Oktober nanti di Gedung Merdeka. Nah, jadi pertemuan ini sebaiknya memang terus dilanjutkan dengan melibatkan berbagai komponen-komponen lain sehingga bisa memperkuat pandangan-pandangan atau memberikan pandangan-pandangan baru untuk menjadi agenda yang akan dibahas dalam Kongres Sunda nanti. Tapi kami sih mengingatkan agar nanti Kongres itu betul-betul bisa menangkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh warga Jawa Barat serta penawaran solusinya. Jadi jangan sampai nanti Kongres itu hanya sebagai ajang silaturahmi, ajang pertemuan, ajang sosonan saja. Akan sangat sayang sekali jika Kongres Sunda nanti itu hanya dimanfaatkan untuk kumpul-kumpul seserian dan sebagainya. Nah, artinya si panitia atau pelaksana Kongres betul-betul harus menyiapkan materi-materi dan harus dari sekarang belanja masalah kira-kira apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat dan kemudian dicarikan jalan solusinya untuk ditawarkan kepada pemerintah tentu saja, karena pemerintah lah nanti yang akan mengeksekusi program-program yang ditawarkan dan yang keluar dari Kongres Sunda itu. Jadi demikian laporan dan sedikit review mengenai pertemuan kemarin di Batu Jajar, di pertemuan yang sangat menarik dan cukup strategis. Ya, kita tunggu perkembangan selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.